Bab 20. Kebohongan tentang ekonomi dan merek. Pemimpin ini, antikristus, akan berkuasa pada masa kekacauan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia. Perekonomian global akan amburadul. Jutaan orang yang bekerja dan jutaan konsumen yang hilang akan mengalami hal tersebut. Akan terjadi penjarahan besar-besaran terhadap properti dan toko yang sekarang kosong. Pencurian identitas akan melonjak ke tingkat yang baru. Untuk mengatasi banyak masalah yang mengganggu perekonomian global, pemimpin akan menerapkan solusi yang melibatkan mata uang global baru dan kontrol ketat terhadap siapa yang dapat membeli dan menjual barang dengan mata uang baru tersebut. Anda telah mengetahui bahwa antikristus akan mempunyai otoritas atas semua orang di planet ini. Dia juga mengontrol siapa yang bisa membeli dan menjual dengan mereknya. Soalnya, dia memaksa setiap orang untuk membuat tanda di tangan kanan atau dahi mereka. Tanda inilah yang memungkinkan seseorang untuk membeli atau menjual. Kedua kitab suci ini menggambarkan antikristus yang adalah binatang itu. Kekuasaan atas setiap suku, umat, bahasa, dan bangsa diberikan kepadanya. Wahyu 13:7. Dia menyebabkan semua orang, kecil dan besar, kaya dan miskin, merdeka dan budak, diberi tanda pada tangan kanan atau dahi mereka. Dan bahwa tidak seorang pun dapat membeli atau menjual, kecuali ia mempunyai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Wahyu 13:16-17. Mata uang tunggal dunia tidak disebutkan secara eksplisit. Namun, hal itu disimpulkan dari tindakannya. Untuk mengontrol siapa yang bisa membeli dan menjual, dia harus mengontrol sistem moneter. Mata uang adalah jantung dari sistem moneter. Mata uang baru dan cara jual beli akan diterapkan segera setelah Dajjal berkuasa. Saya tidak melihat ini hanya sekedar bentuk uang kertas atau koin yang baru. Tidak mudah untuk mengontrol atau memantau orang-orang yang menggunakannya. Dan para penjahat sudah pandai memalsukannya. Tidak, saya yakin ini akan menjadi mata uang digital. Mungkin sebagian dari Anda pernah mendengar atau membaca tentang teknologi blockchain. Ini adalah teknologi pencatatan di balik Bitcoin dan mata uang kripto lainnya. Blok dalam rantai menyimpan informasi digital tentang transaksi. Blok-blok tersebut dihubungkan satu sama lain sehingga setiap blok berisi hash kriptografi dari blok sebelumnya. Hal ini membuat sangat sulit untuk mengubah data setelah transaksi terjadi. Meskipun mata uang kripto populer telah menggunakan jaringan komputer peer-to-peer yang terdesentralisasi untuk mencatat transaksi, mata uang kripto sektor swasta sedang dalam pengembangan dan akan segera hadir. Teknologi ini membuka jalan bagi mata uang digital yang dikendalikan pemerintah yang akan digunakan oleh antikristus sebagai senjata ekonominya. Lihatlah berita utama ini dan lihat apa yang terjadi hari ini. Walmart berusaha mematenkan cara menggunakan mata uang kripto digital. Mastercard sedang membangun tim untuk mengembangkan proyek kripto dan dompet. Pitch berani Facebook untuk mata uang kripto global. Bagaimana Libra Facebook akan mengubah lanskap mata uang kripto. Bitcoin tidak akan menjadi mata uang cadangan global, tapi ini membuka kotaknya. Baik Facebook dan Walmart baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka sedang mengembangkan mata uang kripto. Mereka adalah dua perusahaan terbesar di dunia. Facebook memiliki 2,4 miliar pengguna aktif pada bulan Juni 2019. Walmart memiliki 265 juta pelanggan setiap minggunya di seluruh toko globalnya. Menurut Anda, berapa banyak bisnis lain serta karyawan dan pelanggannya yang bekerja sama dengan Facebook dan Walmart setiap hari? Saya yakin jumlahnya sangat mencengangkan. Jika kedua perusahaan ini dapat memberikan dampak yang begitu besar terhadap cara orang-orang di seluruh dunia membeli dan menjual, tidak sulit untuk menyadari betapa mudahnya bagi antikristus untuk meluncurkan mata uang digital sehingga dia dapat melacak setiap pergerakan Anda. Saya tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk menuntut penyembahan dan kesetiaan dunia yang merupakan hal yang diinginkan oleh antikristus. Saya tahu solusi ini tampaknya tidak berbahaya di permukaan, namun sebenarnya tidak. Ingatlah yang saya jelaskan di bab sebelumnya, bahwa ada suatu masa di masa lalu ketika semua orang di bumi berkumpul di satu kota, dengan satu bahasa dan satu perekonomian, dan membangun menara Babel yang sangat besar hingga mencapai surga. Orang-orang menentang perintah Tuhan untuk berkembang biak dan berkembang biak, karena mereka memutuskan bahwa mereka dapat mencapai surga dan menjadi dewa. Sekali lagi,
hal serupa akan terjadi. Menara Babel modern ini akan menjadi kesatuan ekonomi dan moneter. Kali ini, pemberontakan global akan berbentuk kerelaan menyembah Tuhan palsu yang menguasai seluruh perekonomian. Pemimpinnya akan menggunakan mata uang global dan kontrol ketat terhadap mata uang tersebut sebagai senjata ibadahnya. Siapapun yang menolak menggunakan mata uang tersebut dan mendapatkan tandanya tidak akan bisa membeli atau menjual. Dia mencegah orang-orang yang menentangnya untuk berpartisipasi dalam perekonomian. Anda tahu, pemimpin global dan mata uang dunia tidak akan pernah berhasil di tangan para pendosa atau setan. Ayat di atas memberitahu kita bahwa antikristus akan mengharuskan siapapun yang berpartisipasi dalam perekonomian yang menggunakan mata uang global untuk menerima tanda di tangan atau dahi mereka. Alkitab tidak memberi kita rincian tentang apa yang dimaksud dengan tanda tersebut, tetapi kemungkinan besar itu adalah sesuatu yang berteknologi tinggi, seperti chip atau kode batang yang ditanamkan. Judul-judul ini menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak jauh lagi dari teknologi yang menjadi arus utama. Elon Musk berharap dapat memasang chip komputer di otak Anda. Siapa yang ingin satu? Implan microchip di kulit bisa menggantikan uang tunai. Elon Musk ingin memotong otak Anda. Apakah peretasan biologis tentang kenyamanan atau pergeseran ke tanda binatang? Mengapa Anda mungkin mendapatkan implan microchip suatu hari nanti? Beberapa perusahaan di Inggris sedang membahas penanaman microchip di tangan karyawannya. Saya mendapat tanda binatang itu dan itu akan menyimpan Bitcoin saya. Ribuan orang Swedia memasukkan microchip ke bawah kulit mereka. Ada banyak spekulasi mengenai tanda ini karena ayat kitab suci yang khusus ini. Dikatakan bahwa tanda itu adalah bilangan nama Dajjal, 666. Hal ini telah mendorong banyak orang untuk menggunakan gematria, numerologi Ibrani yang memberikan angka pada huruf, untuk mencari tahu siapa orang tersebut. Ada berbagai macam masalah yang muncul dengan metodologi itu. Bahasa apa yang Anda gunakan untuk menerapkan gematria? Bahasa Inggris? Mungkin tidak, karena Alkitab aslinya tidak ditulis dalam bahasa Inggris. Jadi mungkin bahasa Ibrani, namun Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Lalu apa yang Anda lakukan dengan nama bahasa Inggris? Apakah Anda harus menerjemahkannya ke bahasa lain terlebih dahulu lalu menerapkan gematria? Tidak, Tuhan tidak membuat kita bersusah payah untuk memahami kebenarannya. Kitab suci mengatakan bahwa dibutuhkan hikmat untuk memahaminya. Tidak seorang pun dapat membeli atau menjual jika ia tidak mempunyai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Inilah kebijaksanaan. Siapa yang berakal budi, hendaklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan manusia. Jumlahnya 666, Wahyu 13, 17-18. Jadi kita perlu bijak dan mampu membedakan kebenaran. Seperti yang disebutkan Skip Heitzig dalam bukunya Anda Dapat Memahami Kitab Wahyu, ini bisa merujuk pada manusia pamungkas. Tuhan menciptakan Adam pada hari ke-6 dan beristirahat pada hari ke-7. Tuhan menetapkan 6 hari untuk pekerjaan manusia dan hari ke-7 untuk istirahat. Tuhan memerintahkan manusia untuk menggarap tanah itu selama 6 tahun dan kemudian membiarkannya beristirahat pada tahun ke-7. 6 adalah angka manusia. Skip mengatakan 6 kali yang diulang 3 kali bisa jadi merupakan upaya untuk memberikan manusia status ilahi seperti Tuhan karena ada 3 anggota dalam Trinitas Tuhan. Hal ini masuk akal karena kita tahu setan ingin meniru dan memalsukan apa yang telah Tuhan lakukan. Namun, Alkitab juga memberitahu kita bahwa Roh Kudus Allah mengajarkan segala hal kepada orang percaya. Yohanes 14:26. Karena banyak sekali orang yang telah mencoba untuk memahami hal ini. Hal ini mungkin sesederhana mengetahui bahwa hal ini akan diungkapkan kepada orang-orang beriman yang masih hidup pada saat itu. Sama seperti jangka waktu 70 tahun yang diwahyukan kepada Daniel pada saat yang tepat, Daniel 9. Apapun tandanya, ketahuilah bahwa itu adalah setan dan akan menentukan nasib kekal Anda. Mengambil tanda itu memperkuat kesetiaan Anda kepada pemimpin dunia, antikristus, dan juga setan. Tidak ada jalan kembali dari ini. Jangan memuja pemimpin global dengan mengambil tandanya. Jika kamu melakukannya, Tuhan jelas bahwa nasib kekalmu adalah neraka, kehidupan abadi yang penuh siksaan dengan semua malaikat yang jatuh. Dalam ayat-ayat ini, binatang itu mengacu pada antikristus dan anak domba mengacu pada Yesus.
Malaikat lain, yang ketiga, mengikuti mereka dan berkata dengan suara nyaring, jika seseorang menyembah binatang itu dan patungnya dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, ia juga akan minum anggur murka Allah, yang diolah tanpa dicampur dalam cawan amarahnya. Dia akan disiksa dengan api dan belerang di hadapan para malaikat suci dan di hadapan Anak Domba. Asap siksaan mereka membubung selama-lamanya. Siang malam mereka tidak mendapat istirahat, yaitu mereka yang menyembah binatang itu dan patungnya, dan siapa saja yang menerima tanda namanya. Wahyu 14, 9-11. Menolak untuk menyembah setan dan menolak menerima sasarannya. Segelkan diri Anda dengan Roh Kudus Tuhan. Kitab suci ini mengacu pada Yesus ketika dikatakan kepadanya kamu percaya. Di dalam Dia kamu juga, setelah mendengar firman kebenaran, yaitu kabar baik keselamatanmu, di dalam Dia ketika kamu percaya, kamu juga dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Efesus 1, 13-14. Saya tahu bahwa hidup tidak akan mudah bagi Anda jika memilih untuk tidak menggunakan mata uang global baru dan tanda yang menyertainya. Tuhan juga mengetahui hal ini. Kata-katanya mengatakan bahwa Dia akan menafkahi Anda. Miliki keyakinan dan keyakinan bahwa Dia akan melakukannya. Cari Dia dulu, dan Dia akan mengurus sisanya. Yesuslah yang berbicara di sini. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, apa yang akan kamu makan, atau apa yang akan kamu minum. Atau belum untuk tubuhmu, apa yang akan kamu kenakan? Bukankah hidup lebih dari sekedar makanan, dan tubuh lebih dari sekedar pakaian? Lihatlah burung-burung di udara, yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan dalam lumbung. Bapa surgawimu memberi mereka makan. Bukankah kamu lebih berharga dari mereka? Sebab Bapamu yang di sorga mengetahui bahwa kamu memerlukan semua itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan semua hal ini akan diberikan kepadamu juga. Matius 6, 25-26, 32-33. Perlu kamu ketahui juga bahwa ada kemungkinan besar kamu akan menjadi martir karena menolak menerima tanda antikristus. Dalam ayat ini, binatang itu adalah antikristus. Aku melihat takhta-takhta, lalu mereka duduk di atasnya, dan penghakiman diberikan kepada mereka. Aku melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian Yesus dan karena firman Allah, dan mereka yang tidak menyembah binatang itu atau patungnya dan tidak menerima tanda di dahi dan di tangan mereka. Mereka hidup dan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Wahyu 20:4. Anda harus bersiap menghadapi hal ini dengan memiliki keyakinan sekuat mungkin. Anda harus beriman kepada Yesus dan benar-benar mengetahui bahwa Dia mati karena dosa-dosa Anda. Anda harus dengan sepenuh hati percaya bahwa Dia memerintah di surga dan telah menjanjikan kehidupan kekal bagi Anda karena iman Anda kepadanya. Tubuh dan pengalaman duniawimu di sini hanyalah sementara. Jangan takut, Yesus mencintaimu. Yesus akan memberi Anda tubuh yang mulia, baru, dan abadi. Dan ketika Yesus melihat Anda di surga, Dia akan memasangkan mahkota kehidupan di kepala Anda.